Firman Tuhan pada umum 2 kali ini saya beri judul kekuatan dari fokus. Ya, kekuatan dari fokus. Sesuai dengan subtema di bulan ini adalah, salah satunya adalah di bulan ini tema GMS adalah memperbesar, memperlebar kapasitas dan kapabilitas kita. Sehingga Tuhan bisa mempercayakan kita tanggung jawab, kepercayaan dan berkat yang lebih lagi. Saya mulai dengan satu penelitian, jadi di suatu tempat diadakan sebuah penelitian. Ya, penelitiannya adalah subjek seseorang ditanyakan. Tadi ketika kamu berangkat ke tempat ini, ada berapa mobil merah yang kamu lihat? Ya, saya ulangi. Jadi penelitian ini adalah ketika kamu berangkat ke tempat ini dalam perjalanan, ada berapa mobil merah yang kamu ketemui di jalan? Dia berpikir lama, gitu. Akhirnya dia memaksakan diri coba ingat-ingat tapi nggak ingat gitu, dicoba akhirnya disebutkanlah satu angka, kemudian oke, ya. Nah, besok ketika kamu datang lagi ke tempat ini, kamu lakukan hal yang sama. Untuk setiap mobil merah yang kamu temui di jalan, untuk setiap mobil merah yang kamu temui dan kamu foto, kamu akan mendapatkan hadiah yang menarik. Saya ulangi, jadi di hari esoknya besok ketika kamu ke tempat ini, untuk setiap mobil merah yang kamu temui, kamu foto, kamu sebutkan, kamu akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dia pulang, kemudian dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan karena dia motivasinya, wah seru nih. Kalau nanti saya foto ada mobil merah yang saya temui, saya dapat hadiah. Tiba-tiba dia menyadari kok banyak mobil merah ditemui. Baik di jalan, di parkiran, akhirnya singkat cerita dia datang ke si peneliti tersebut, disebutkan, iya ini buktinya saya menemukan segini mobil merah. Nah intinya adalah, ini adalah teori yang disebut dengan red car theory. Ya, red car theory. Artinya red car theory adalah ilusi frekuensi adalah ketika otak kita secara otomatis menyaring informasi yang kita terima. Saat sesuatu yang tidak penting bagi kita, otak kita mengabaikannya. Tetapi saat kita menetapkannya sesuatu sebagai fokus, otak kita langsung menyoroti hal itu di mana-mana. Ya, apa yang terjadi ketika si orang tadi fokus karena sesuatu hal yang menarik, kemudian dia menyadari, loh kok ada banyak mobil merah yang saya temui. Pertanyaannya adalah mobil merah itu enggak tiba-tiba muncul. Mobil merah itu enggak tiba-tiba semua mobil hitam jadi warna merah, enggak. Yang membedakan adalah fokusnya berubah. Dari yang hari pertama dia tidak fokus, hari kedua dia fokus mencari mobil merah. Tiba-tiba dia menyadari, wih kok ada banyak mobil merah yang saya ketemui. Baik itu di jalan, di parkiran mall, di lampu merah. Kemudian dia tiba-tiba berpikir, kok tiba-tiba banyak sekali mobil yang merah. Ternyata jumlah mobil merahnya enggak tiba-tiba bertambah. Yang berubah adalah fokusnya orang itu. Bapak Ibu, red car theory ini menggambarkan secara sederhana kekuatan dari sebuah fokus. Kekuatan dari sebuah fokus. Nah itu yang kita mau belajar lebih lanjut. Selanjutnya saya ingin menceritakan sedikit apa sih pengertian fokus itu. Yang pertama menariknya dari sudut pandang bahasa, fokus berasal dari bahasa Latin yang berarti sumber cahaya atau perapian. Menarik ya. Fokus itu arti katanya adalah sumber cahaya atau perapian. Sehingga bisa dibilang fokus itu bisa membuat kita membantu melihat lebih jelas di tengah banyaknya informasi yang kita terima. Yang mengerti katakan yes. Di tengah informasi yang banyak yang kita terima, fokus itu membantu kita melihat dan membantu kita memfokuskan energi kita sehingga hasil yang dihasilkan menjadi lebih baik. Itu adalah fokus menurut kata aslinya. Menariknya lagi di zaman Romawi kuno, arti kata fokus itu adalah perapian. Ya. Di zaman itu perapian adalah pusat dari sebuah rumah. Perapian itu adalah sumber cahaya di malam hari, sumber kehangatan, tempat di mana keluarga berkumpul. Jadi ketika saya mendalami ini, iya ya, pentingnya fokus itu enggak cuma bagi pribadi tapi juga bagi keluarga. Sehingga kalau kita berkata, kok keluargaku di sini-sini aja ya. Kok saya dan istri saya atau saya dengan suami saya kok kayaknya muter-muter di sini aja ya.
kayak nggak ada tujuan, kayak nggak ada kehangatan. Mungkin karena keluarga kita kurang fokus Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita kurang fokus. Arti yang kedua dari kata fokus dari sudut pandang psikologi adalah fokus sering disebut sebagai atau dengan atensi selektif. Artinya seperti lampu sorot. Fokus akan memilih satu hal untuk diterangi dan mengabaikan sisanya. Jadi fokus itu adalah kita menyorotkan perhatian kita, energi kita pada sesuatu hal dan mengabaikan sisanya. Sehingga secara sederhana fokus itu adalah kemampuan untuk mengarahkan seluruh perhatian, pikiran dan energi kita pada satu tugas atau tujuan spesifik pada satu waktu. Sambil secara aktif mengabaikan gangguan di sekitar kita. Gangguan yang bisa mengakibatkan kita gak ke fokus kita. Tuh belajar bahasa atau gimana nih. Nah kita mau belajar firman Tuhan ya tentang fokus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Hari ini kita mau belajar tentang kekuatan dari fokus. Kita buka di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saya undang kita semua membaca sambil bangkit berdiri karena ini akan jadi ayat dasar utama pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama membaca dengan suara yang terbaik di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mengapa engkau bimbang? Saya persilakan duduk. Ya, ayat ini mengingatkan kita, mengajarkan kita buat fokus kepada Tuhan. Yang mau belajar katakan amin. Yang kita belajar dari ayat ini adalah yang pertama Bapak Ibu, catat ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Bahwa selama kita fokus sama Tuhan akan membuat kita melakukan hal-hal yang mustahil. Yang setuju yang mengerti katakan amin. Saya masih kurang dengar, yang setuju katakan amin. Ya. As long as I keep my eyes on Jesus, I can walk on water. Selama saya bisa selama saya mengarahkan fokus saya kepada Tuhan, saya bisa berjalan di atas air. Selama saya fokus sama Tuhan, tertuju sama Tuhan, saya akan bisa berjalan mengatasi masalah saya. Selama saya mengarahkan hati saya, pikiran saya, fokus saya kepada Tuhan, saya akan bisa melewati masalah ini, masalah pekerjaan ini, masalah keluarga ini. Semuanya saya akan bisa lewati. Selama saya fokus kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, tapi ternyata dalam hidup kita setuju bahwa ada pergumulan, ada tantangan, ada hal-hal yang kita nggak rencanakan tiba-tiba terjadi. Misalnya saya nggak mendoakan ya, misalnya someday kita anggota keluarga kita ada yang sakit, ada yang mengalami ujian dalam pekerjaan atau apapun itu yang membuat kita ketika ada badai persoalan akhirnya mengalihkan pandangan kita bukan kepada Yesus tapi kepada badai tersebut. Sehingga fokus kita bukan kepada Tuhan tapi kepada badai. Sehingga akhirnya itu yang membuat kita tenggelam. Itulah yang dialami Petrus. Ketika fokusnya bukan kepada Yesus lagi tapi kepada kok aku mulai merasakan angin kencang ya, badai ya. Akhirnya fokusnya berubah, itulah yang membuat dia tenggelam. Tapi di firman Tuhan ini juga diceritakan yang ketiga, kalau kita terjatuh, kalau mungkin kita someday fokus kepada kegagalan kita, kepada proses kita yang gak mudah, pergumulan kita yang membuat kita jatuh, fokuslah kembali kepada Yesus. Karena Yesus selalu ada bersiap untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita terjatuh pun Yesus selalu ada siap untuk menolong kita. Asalkan kita fokus kepada Dia. Asalkan kita melihat Dia, memandang Dia, mencari Dia. Sehingga saya meyakini Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya bahwa dalam setiap masa-masa kita yang paling sulit pun Yesus ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin.
pertanyaannya cuma satu, kita fokus nggak mencari Yesus? Atau kita fokus sama kegagalan kita? Atau kita fokus sama persoalan kita, masalah kita? Karena sebenarnya Tuhan Yesus ada, bersiap untuk menolong kita. Asalkan kita fokus sama Dia, asalkan kita mencari Dia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ibu Jemaat Tuhan, masalah atau badai itu akan selalu ada. Tapi kemana Anda meletakkan fokus Anda, itu yang akan menentukan apakah kita akan berjalan di dalam badai, berjalan di atas badai, atau justru tenggelam di dalamnya. Masalah bakal ada, ujian bakal ada. Ya, kita harus berpikir menganggap hidup itu kayak sekolah kehidupan. Bakal ada ujiannya kalau kita mau naik kelas. Tinggal kitanya akhirnya, oh iya ya, apapun ujiannya, apapun tantangannya, saya mau melihat fokus kepada Tuhan. Yang mau belajar katakan amin. Sehingga kenapa kita harus belajar hal ini? Dalam rangka meningkatkan kapasitas kita. Karena tujuannya ada dua Bapak Ibu yang mau kita sama-sama belajar. Supaya kalau kita mengalami persoalan, kita bisa bangkit, fokus mencari Tuhan dan fokus mencari jalan keluar. Ya, kalau kita mengalami masalah, bukan kita larut dalam masalah. Ini loh Pak Sandro, kita mengeluh kepada CGL kita, mengeluh kepada pemimpin kita, mengeluh kepada Tuhan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan sekeliling kita dan berkata, ini loh masalahku gak selesai. Masalahku yang paling berat di dunia ini. Kita larut, kita kesel, kita nyalakan pasangan kita nyalakan keadaan kita. Seandainya hidupku ada di keluarga itu. Seandainya aku punya fasilitas itu, pasti aku gak akan mengalami masalah ini. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kita harus belajar fokus. Sehingga kalau kita ngalami persoalan, ngalami tantangan, kesulitan, kita nggak menyerah. Kita nggak ngerasa aku ini orang paling gagal, aku ini dilahirkan buat gagal. Enggak, tapi kita bangkit dan berpikir, oh ya aku mau fokus sama Tuhan dan fokus mencari solusi. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, tujuan dari pemberitaan firman Tuhan ini adalah supaya dalam hidup kita, yang cuma sekali ini Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan hidup kita cuma sekali. Gak ada nanti ketika kita udah meninggal, terus kemudian kita bangkit lagi, lahir lagi dengan gak ada. Hidup kita cuma sekali. Kita juga perlu fokus untuk mengembangkan diri kita dalam setiap aspek hidup kita. Hidup kita cuma sekali Bapak Ibu, 2025 datangnya cuma sekali. Gak ada Tuhan 2025 saya kurang baik, bisa gak tahun depan diulang lagi 2025-nya? Gak bisa Bapak Ibu. Tahun depan ya jadi 2026. Hari yang baru lagi. That's why oleh karena itu kita harus belajar fokus. Apa ya yang mau saya kembangkan? Bisnis saya apa yang mau saya kembangkan? Saya sebagai orang tua apa yang mau saya kembangkan? Saya sebagai pelayan Tuhan apa yang mau saya kembangkan? Saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai orang tua apa yang mau saya kembangkan? Sehingga kita nggak akhirnya, kalau istri saya nyebutnya menyerah kepada keadaan. Ya sudahlah memang gini, enggak. Tapi kita belajar fokus, sekarang bisnis saya sudah seperti ini, apa yang harus saya tambahkan lagi? Sekarang pekerjaan sudah seperti ini, apa yang harus saya tambahkan lagi? Skill apa yang harus saya tambahkan lagi? Karena apa Bapak Ibu, hidup kita cuma sekali. Jangan sia-siakan, maksimalkan. Oleh karena itu kita perlu apa? Fokus. Sehingga kalau kita belajar lebih lanjut, Pak Sandro, mengapa kita harus fokus? Saya menemukan kebenaran. Mengapa kita perlu fokus? Apalagi kita di tengah-tengah masalah. Seperti ada disebutkan. Karena yang pertama, karena Tuhan menjanjikan jalan keluar. Bukan kehidupan yang bebas masalah Bapak Ibu. Dalam kekristenan kita harus mengerti, yakin, mantap bahwa hidup dalam Tuhan bukan hidup yang tanpa masalah. Hidupnya tetap ada masalah, tapi Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar. Mari kita sama-sama buka di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca dengan suara yang terbaik. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3.
Yes. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa Bapak Ibu? Jalan keluar. Jadi kalau kita ngalami masalah seperti tadi saya sebutkan, kalau kita ngalami persoalan, pergumulan, fokuslah. Jangan menyerah. Jangan kalah. Kalau masih ada hari ini berarti masih ada kesempatan kita buat bebas dari masalah. Karena Tuhan memberikan jalan keluar Bapak Ibu. Seringkali ada orang yang gak menemukan jalan keluar bukan karena dalam hidupnya gak ada jalan keluar. Tapi karena orang itu tidak mencari jalan keluar. Tidak mengusahakan jalan keluar. Oleh karena itu fokus. Ayo kita cek. Aduh aku lagi ngalami masalah apa keuangan. Ayo kita belajari apa yang kita alami. Kenapa kita ngalami ini. Bagaimana kita bisa bebas ini. Dalam pekerjaan, kita lagi ngalami kesulitan. Ada tantangan, ada hal yang merosot. Mungkin pendapatan berkurang. Ayo kita teliti, kita pelajari. Gitu ya. Jangan sampai kita menyerah, kita ngerasa wah kayaknya musimku dalam hidup sudah selesai. Kayaknya Tuhan menutup berkat atas hidupku. Tuhan sibuk memberkati orang lain. Enggak. Sebenarnya karena kita enggak mau mencari, enggak mau mengusahakan, enggak mau fokus untuk mencari solusi. Jadi saya berdoa, saya tidak berdoa supaya kita ngalami masalah, enggak. Tapi saya berdoa kalau kita ngalami masalah, kita fokus mencari solusi. Karena apa? Firman Tuhan tadi sudah mencatat, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tadi seperti kejadian Petrus ketika dia tenggelam, Tuhan ada di situ. Dia tinggal fokus ke Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya. Yang mau, yang percaya katakan amin. Dengan suara lebih keras katakan amin. Fokus Bapak Ibu, kita harus fokus. Bangkitlah, cari jalan keluar, cari solusi. Ya. Mungkin jawaban dari persoalan kita sebenarnya sudah ada di dekat kita. Atau tinggal selangkah lagi kita akan menemukan solusi gitu. Tapi kita tidak bisa menemukannya karena kita salah fokus. Ternyata ketika saya mendalami, ketika saya merenungkan, iya Tuhan harus belajar fokus. Tapi ternyata kalau kita nggak hati-hati, kita juga bisa salah fokus Bapak Ibu. Jadi kita fokus, kita sudah fokus tapi ke hal yang salah. Ya. Yang pertama, saya belum ada di PowerPoint, tapi saya rindu Bapak Ibu bisa mengikuti dan mencatat bagian ini. Kesalahan fokus kita ada 3 hal yang kita bisa salah fokus. Fokus kita bukan pada tujuan, tapi fokus kita arahkan energi kita tapi pada hal yang keliru. Yang pertama tadi seperti yang kejadian Petrus, kita fokus kepada besarnya masalah. Ya, kita fokus kepada besarnya masalah. Jadi jangan sampai kita salah fokus atau gagal fokus. Ya, kita fokusnya kepada besarnya masalah. Kita fokus kepada besarnya tiupan angin. Ya, sehingga menyebabkan kepanikan. Ya, jadi kalau kita fokus kepada besarnya masalah, kita panik, bingung, menyalahkan sekeliling kita, menyalahkan Tuhan. Jadi ini adalah salah fokus yang pertama. Daud tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat kalau dia fokus kepada besarnya Goliat. Tuhan Yesus tidak akan pernah memberi makan 5.000 orang atau lebih kalau dia fokus kepada nanti gimana ngasihnya, mereka makan apa. Fokusnya bukan ke sana Bapak Ibu. Kita belajar, kita fokus ke Tuhan, tapi kita harus belajar, oh iya solusi apa? Fokusnya ke solusi, jangan sampai kita salah fokus. Katakan kiri kanannya, jangan sampai salah fokus. Yang kedua, fokus yang salah ketika kita fokus kepada keinginan diri sendiri. Kita sering mencari jalan keluar, tapi bukan jalan keluar yang dari Tuhan. Tapi jalan keluar versi kita yang minta Tuhan setujui. Ya. Saya ulangi, kita pengen jalan keluar versi kita. Tuhan, saya ini lagi ngalamin kesulitan. Tuhan tolong ya, tapi please jalan keluarnya ini ya Tuhan. Jangan yang lain. Jadi akhirnya kita nggak sadar Bapak Ibu kita ngatur Tuhan. Kita ngajari Tuhan. Kita merasa kita yang lebih tahu solusi buat kita dibanding Tuhan sendiri. Jangan sampai. Jadi fokus yang kedua yang salah adalah ketika kita fokus kepada keinginan sendiri. Tuhan, tolong dong bukakan pintu B. Padahal mungkin solusi dari Tuhan ada di pintu A. Atau mungkin bukan di pintu A, tapi di jendela C. Gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan Tuhan untuk mengikuti jalan yang kita mau. Percayalah Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang semangat katakan amin. Jadi jangan fokus kepada keinginan diri sendiri, pengertian diri sendiri Bapak Ibu.
akhirnya kita membatasi pekerjaan Tuhan. Percayalah sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Yang ketiga, yang gak kalah menariknya, jangan sampai kita salah fokus. Salah fokus yang ketiga adalah fokus kita justru kepada distraksi. Ya. Ada sesuatu yang mengganggu kita. Yang akhirnya membuat kita apa Bapak Ibu? Lari dari masalah. Ya, jadi kita fokus kita bukan akhirnya ke solusi, tapi kegangguan itu justru yang membuat kita lari dari masalah. Ya salah satunya ketika saya persiapan, salah satunya distraksi atau gangguan yang bisa bikin kita gagal fokus adalah fokus yang salah adalah penggunaan sosial media berlebihan Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena penggunaan sosial media berlebihan secara tidak sadar membuat kita tidak menyelesaikan masalah tapi justru lari dari masalah. Wah saya kira apa Pak Sandro yang bikin kita lari dari masalah, ternyata cuma penggunaan sosial media. Tunggu dulu Bapak Ibu. Ya. Penggunaan sosial media apakah salah? Enggak salah, yang salah adalah ketika kita berlebihan. Ya, ketika kita berlebihan. Kenapa? Karena akhirnya kalau kita menggunakan sosial media berlebihan, kita akhirnya bukan fokus ke Tuhan atau fokus ke solusi Bapak Ibu. Akhirnya waktu kita, energi kita kepake buat sosial media. Akhirnya yang tadinya kita mau menyelesaikan masalah, jadinya oh ya kayaknya kita semacam cuma didinabobokan, sejam, 2 jam kita happy ngelihat yang lucu-lucu, belajar sesuatu seneng, 3 jam pas kita sadar, waduh kok masalahnya belum selesai ya, kok masih ada ya, yang ada malah kita capek. Jadi yang kedua yang kita mau belajar, hati-hati dalam penggunaan sosial media karena sosial media bisa jadi pelarian kita dalam menghindar dari masalah. Ya, kita pengen ada kenyamanan sementara. Kita pengen ada kesenangan sementara. Tapi masalahnya apakah sudah selesai? Belum selesai Bapak Ibu. Jadi berhati-hatilah, gunakanlah dengan bijak. Karena penggunaan sosial media berlebihan, sekali lagi Bapak Ibu ya, berlebihan. Saya bukan anti kepada sosial media, sekali lagi. Tapi penggunaan yang berlebihan dapat membajak waktu dan energi. Waktu yang seharusnya bisa kita pakai untuk berdiam diri, berpikir jernih, mencari solusi. Dan mendengarkan Tuhan, habis terbuang untuk scrolling selama 1-2 jam. Ya, itulah side effect-nya dari penggunaan sosial media berlebihan. Gak cuma sosial media ya Bapak Ibu, sekarang juga lagi marak drama Cina Bapak Ibu ya. Yang cuma 1 menit, 2 menit scroll, daftar supaya dapat episode yang berlanjut ya. Kan sekali lagi ya kita tahu ya, apakah ceritanya beda? Enggak Bapak Ibu, ceritanya semua sama. Cuma entah kenapa kok seneng ya akhirnya daftar. Dan ternyata teman saya kan ada yang ikut ya daftar kayak gitu. Dia cerita, setelah kita daftar premium nanti tuh sampai episode keberapa harus daftar lagi Bapak Ibu. Jadi segitu adiktifnya itu si drama Cina. Ya, jadi kalau kita nggak hati-hati kita larut dalam hal itu. Kita mendapatkan kenyamanan tapi sementara, semu. Masalah kita masih ada. Jadi kita nggak boleh lari dari sosial media. Kembali lagi, ini bukan penghakiman ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kalau ada orang pakai sosial media tiba-tiba, wah kamu lari dari masalah. Enggak ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita menggunakannya berlebihan. Sampai lupa waktu, sampai lupa Tuhan. Sampai lupa bahwa dalam hidup kita, aku harus nyelesain masalah. Enggak cuma hidup gini aja. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah fokus. Yang kedua, mengapa kita harus fokus? Kalau tadi yang pertama kita belajar karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar, oleh karena itu kita fokus. Yang kedua, mengapa kita harus fokus? Karena Tuhan rindu hidup kita bertumbuh, bukan hanya bertahan. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Kita lahir di dunia ini, kita ada di kota Magelang bukan cuma mau memenuhi kota Magelang. Bukan cuma untuk bertahan, orang yang lahir di Kutoarjo bukan cuma menuhin kota Kutoarjo. Tapi ada sebuah rencana Tuhan, yaitu Tuhan rindu kita bertumbuh. Kapasitasnya semakin besar, semakin lebar. Mari buka bersama dengan saya di Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4.
Yakobus 1:24. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. Di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, jadi Tuhan juga rindu setiap kita bertumbuh, berkembang. Bukan hidup di dalam kegagalan, kekalahan, atau dalam masalah. Sekalipun buat menuju ke sana, firman Tuhan juga menulis. Kita harus tekun dalam menghadapi ujian dalam iman. Supaya akhirnya kita menghasilkan buah, hidup kita berbuah. Tapi Tuhan mau kita juga bertumbuh. Tuhan gak pengen hidup kita hanya bertahan. Yang sepakat dengan firman Tuhan katakan amin. Oleh karena itu kita perlu fokus. Fokus menyelesaikan ujian iman kita. Fokus untuk mengerjakan, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Fokuslah untuk selalu lebih baik dalam segala hal. Nanti di firman Tuhan, di ibadah Army of God, saya membagikan tentang kekuatan dari kebiasaan. Bagaimana kebiasaan itu begitu powerful sekali. Sehingga kalau kita berkata kita mau belajar fokus jadi lebih baik, kita bisa mulai dengan belajar menambahkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Ya, sebuah penelitian berkata kalau dalam satu hal dalam hidup kita setiap hari kita menambahkan 1% aja. 1% aja hal baik atau yang kita kembangkan 1% aja. Setelah hari ke-365 atau setelah 1 tahun, di dalam hal itu kita sudah 37 kali lebih baik dibanding hari pertama. Jadi kalau kita pengen memulai, Kak aku pengen mulai saat teduh, gimana caranya ya? Apakah harus mulai dengan 1 jam? Apakah saya harus baca langsung 10 pasal? Enggak, mulai dengan 1% dulu aja. 1 pasal mungkin, atau 1 ayat mungkin. Belajar itu aja setia, tambahkan kebiasaan itu. Kak aku lagi mau belajar Pak, saya lagi mau belajar dalam bisnis, mau buka bisnis soal kuliner. Dalam 1 hari tambahkan 1% aja. Oh saya mau belajar ini. Kalau kita setia 1% kita tambahkan, gak usah langsung muluk-muluk. Saya pengen saat teduh, pokoknya besok udah mau bertekad saya mau berubah. Saya mau saat teduh 1 jam. Saya besok mau olahraga, saya mau lari 10 kilo gitu langsung. Enggak, paling sehari 2 hari bertahan habis itu udah enggak. Tapi penelitian berkata kalau setiap hari kita setia nambahkan 1% aja. Di akhir tahun, di hari ke-365 kita sudah 37 lebih baik. 37 kali lebih baik. Artinya Bapak Ibu, mari fokuslah bertumbuh. Fokuslah untuk memperlengkapi diri kita. Karena apa? Hidup kita cuma 1 kali. Ya, gak bisa dikontrol Z kalau di Microsoft Word. Wah saya salah memutuskan, saya ulang gak bisa Bapak Ibu. Jadi fokuslah. Apa yang mau saya kembangkan, apa yang mau saya pelajari. Bahkan ketika kita pun sekarang sudah usia senior, gak ada yang menghalangi kita. Tetap fokuslah. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu saya membawa 3 aplikasi untuk kita mau sama-sama belajar pada siang hari ini. Yang pertama, fokus spiritual. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita sama-sama baca Ibrani 12 ayat 2 dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan yang sekarang duduk di sebelah. Ya. Mulailah setiap hari kita, mulailah setiap kita mengawali sesuatu, entah itu pekerjaan kita, bisnis kita. Mulailah ketika kita mau menyelesaikan, Tuhan aku pengen menang dari persoalan ini. Mulailah segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, fokuslah kepada Yesus. Maka kita akan bisa mengatasi badai persoalan sekalipun. Yang percaya mengerti katakan amin.
Jangan ganti fokus kita. Jangan fokus kepada besarnya masalah kita. Saya percaya setiap masalah gak boleh kita sepelekan. Tapi bukan berarti setiap masalah kita besar-besarkan melebihi Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kita gak harus besar-besarkan masalah melebihi Tuhan Bapak Ibu. Jadi fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada cari Tuhan. Mulai dengan doa sederhana boleh loh Bapak Ibu. Tuhan, saya gak tahu nih gimana nyelesainnya. Tapi Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu saya. Sebentar saya mau mencari solusi buat pekerjaan saya. Saya mau browsing-browsing di internet Tuhan tentang pekerjaan. Besok saya mau cari koneksi Tuhan tentang pekerjaan. Tuhan tolong ya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dengar gak doa yang seperti itu Bapak Ibu? Tuhan Yesus dengar. Apalagi habis itu kita bergerak. Jadi taruhlah pandangan kita hanya kepada Yesus. Seberapapun besar masalah kita. Jangan biarkan masalah kita menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi, ketika Petrus tenggelam, Tuhan Yesus ada. Bagian kita adalah fokus mencari Dia. Ya, yang mengerti katakan amin. Yang kedua, fokus kepada mental kita Bapak Ibu. Jangan panik dulu. Ya, katakan kiri kanannya, jangan panik dulu. Ya, jangan panik dulu ketika kita ngalami masalah. Ya, ketika ngalami tekanan, ngalami kabar yang gak enak, tiba-tiba lagi happy-happy, tiba-tiba dapat info keluarga, aduh yang kayak gini, tiba-tiba pekerjaan ada yang kayak gini. Jangan panik dulu. Ya, jangan buru-buru teriak, jangan buru-buru lampiaskan karena ketika panik, keputusan yang kita ambil bisa dibilang 90% bakal keliru dan kita akan sesali. Jangan panik dulu. Apa yang bisa kita kerjakan, tuliskan dulu aja kira-kira masalah saya apa ya? Oh saya punya masalah ini. Ya, kira-kira beberapa solusi yang kepikiran, oh ini. Karena penelitian juga berkata kalau kita nulis seperti itu akan mengalihkan pandangan kita, pikiran kita yang tadinya mikirin masalah, kemudian mulai berpikir, ya kira-kira solusi apa yang kepikiran ya. Kita akhirnya tujuannya apa sih? Kita nggak larut dalam drama memikirkan betapa beratnya, matangnya nasib saya. Tapi kita mulai berpikir ke step selanjutnya, kira-kira solusi apa. Ya, kita mulai berpikir, kita mulai mencari. Gitu. Jadi jangan panik dulu. Yang ketiga, fokus kepada praktis. Yaitu katakan tidak kepada distraksi. Distraksi apa sih Bapak Ibu? Jemaat Tuhan, distraksi adalah penghalangan yang bisa mengganggu fokus kita. Tadinya kita mau ke sana gara-gara distraksi kita jadi belok kiri. Nah, katakan tidak. Ya, katakan tidak. Katakan tidak buat sesuatu ya yang menyita waktu kita berlebihan. Ya. Ketika itu sudah menyita waktu kita berlebihan, ketika itu sudah menyita fokus kita berlebihan, katakan tidak. Sehingga kita bisa fokus menyelesaikan masalah, kita bisa fokus bertumbuh. Yang mau belajar katakan amin. Ya. 3 hal ini kita mau sama-sama belajar. Kita fokus spiritual, yaitu kita selalu mengarahkan mata kita, pandangan kita, hati kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua, fokus kepada mental kita, jangan panik dulu, tuliskan dulu. Kalau misalnya ada orang yang gak tuliskan tapi ceritakan dulu ke leader CG, ke teman CG. Tuliskan, ceritakan, saya lagi ngalami masalah ini, kira-kira ada ide apa. Bertukar pikiran, jangan larut dalam kesedihan, kegalauan, update status, cari solusi Bu, bangkit. Ya, sehingga akhirnya kita bisa bebas dari masalah kita. Yang ketiga, katakan tidak buat gangguan. Ya, ayat yang terakhir, Nehemia 6 ayat yang ketiga. Nehemia 6 ayat yang ketiga. Kita mau baca dengan suara yang terbaik. Ini ayat yang terakhir untuk hari ini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, konteksnya adalah aku di sini adalah Nehemia. Pekerjaan yang besar apa? Pekerjaan yang besar konteksnya adalah membangun tembok gitu. Orang yang manggil di sini yang mengganggu adalah
Sanbalat dan Tobia konteksnya, dia terus mengganggu si Nehemia ini, mengolok-olok Nehemia, berkata nggak mungkin kamu bisa bangun tembok. Dan dia mau ngajak si Nehemia dan dia berkata, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Ketika tadi Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, saya dapat kesan. Kenapa kita selalu mengiyakan gangguan? Kenapa kita selalu mengiyakan segala hal? Karena mungkin kita nggak sadar kalau dalam hidup tuh kita tuh punya pekerjaan yang besar. Saya hidupnya biasa kok Pak Sandro. Tahukah kita kalau menggarap hidup kita sendiri, kita pun adalah pekerjaan yang besar Bapak Ibu. Tahukah kita kalau kita berusaha handle keluarga kita pun itu adalah pekerjaan yang besar, yang setuju katakan amin. Hidup kita, hidup keluarga kita itu kurang besar apa Bapak Ibu? Kalau kita mau sungguh-sungguh garap hidup kita, baik, cinta Tuhan, bertumbuh. Kalau kita mau garap keluarga kita, saya dan suami saya atau sama istri saya dalam Tuhan, anak-anak saya sekolahnya harus yang terbaik, harus do the best. Kalau kita mau garap keluarga kita, kalau kita mau garap pekerjaan kita harus yang terbaik, yang the best. Kalau kita berpikir itu semua, alangkah besarnya proyek yang sedang kita pegang hari ini. Jadi ayat ini mengingatkan kita, iya ya, kita semua dipercaya Tuhan satu proyek-proyek yang besar. Buat kita sendiri, buat keluarga kita sendiri, buat pekerjaan atau pelayanan kita. Tolaklah gangguan-gangguan yang bikin kita gak bertumbuh. Ketika kita berkata, wah kan misalnya kan otomatis ya, sampai ke rumah nanti, wah langsung megang sosial media. Kalau kita udah ngerasa, wah udah berlebihan, tolak Bapak Ibu. Singkirkan, spend waktu sama keluarga, pikirkan besok gimana. Kalau lagi ada masalah, pikirkan solusinya seperti apa. Ya. Yang mau belajar katakan amin.